Video ini adalah part 2, yaitu video lanjutan dari video sebelumnya, di mana video sebelumnya saya telah membuat tutorial bagaimana cara membuat skematik pada Autodexical. Dan untuk video kali ini, saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara membuat PCB layout atau board pada Autodexical. Sebelumnya saya telah membuat skematik seperti ini. Kemudian di sini saya akan membuat PCB layoutnya atau desain PCB-nya. Pada window board atau PCB layout, fungsinya hampir sama seperti skematik. Ada move, rotate, mirror, dan sebagainya. Akan tetapi ada fungsi-fungsi lain pada PCB layout yang difungsikan hanya khusus untuk board atau PCB layout, yang dimana fungsi-fungsi tersebut saya akan demonstrasikan. Langkah pertama untuk membuat PCB layout atau desain PCB, kita pindahkan terlebih dahulu atau atur tata letak komponen pada dimensi PCB, di mana di sini adalah dimensi PCB-nya. Kemudian ini adalah komponen-komponen sesuai dengan skematik yang sudah kita buat. Kita pindahkan terlebih dahulu dengan cara pilih group, kemudian seleksi komponennya, pilih move, klik kanan, move group, kemudian arahkan ke dimensi PCB, kemudian kita atur tata letaknya dengan cara pilih move. Kemudian untuk komponen-komponen ini kita atur dengan cara klik, kemudian drag. Kemudian untuk rotate, kita bisa pilih atau klik kanan pada mouse. Oke, kita atur seperti ini. Cara mengatur dimensi PCB itu dengan cara pilih move, kemudian kita atur dimensi yang kita inginkan. Kemudian untuk cara kedua, yaitu dengan cara pilih info, kemudian klik pada bagian dimensi, maka akan muncul 76,775, yaitu dimaksudkan adalah panjang ini, yaitu 76,775 mm atau 7,6 cm. Kita bisa atur misalkan 80 mm atau 8 cm. Kemudian untuk panjang ini juga kita atur 80 mm. Kemudian untuk lebarnya kita atur misalkan 80 juga. Kemudian untuk bawah juga kita atur 80. Kemudian untuk memindahkan komponennya, kita bisa blok atau seleksi dengan pilih group, kemudian kita pindahkan. Cara route tiap kaki komponen atau menyambungkan tiap kaki komponen dengan jalur, yaitu ada dua cara. Yang pertama auto route, yaitu dilakukan secara otomatis oleh software. Yang kedua adalah manual route, yaitu dilakukan secara manual. Yang pertama untuk auto route, kita pilih auto router, kemudian untuk pada preferred direction kita pilih bottom, yaitu tanda strip ini. Kemudian untuk top kita pilih N garis miring A. Kita uncheck list pada continue existing job, kemudian kita pilih continue. Kemudian untuk settingan lanjutan kita pilih ini. Setelah settingan lanjutan kita pilih stop. Maka yang terjadi adalah jalur pada PCB akan terbuat otomatis. Kita pilih end job, kita select menggunakan group, kemudian kita pilih rip up, klik kanan pada jalur, group rip up, kemudian kita pilih trace via or polygon, maka jalur akan terhapus. Kemudian untuk manual route kita pilih route, kemudian kita pilih tebal jalurnya misalkan 1,27 mm. Untuk satuannya kita pilih di sini yaitu grid, kita ubah menjadi milimeter
agar satuannya menjadi milimeter. Di sini 1,27 mm. Kemudian untuk mengaturnya, kita klik pada kaki komponen, kemudian sesuaikan dengan garis kuning yang ada. Di sini garis kuning ini adalah sambungan sesuai dengan skematik yang dibuat. Kita klik pada kaki ini, kemudian klik lagi, dan kita sambungkan lagi. Kemudian untuk kaki ini kita sambungkan ke resistor. Kemudian untuk kaki ini sambungkan ke ground. Untuk kaki kedua ke resistor kita sambungkan ke pin 9 Arduino. Perlu diketahui bahwa untuk penyambungan jalur ini juga terpengaruh oleh grid, yaitu di sini, di mana ukuran grid sekarang adalah 0,645 mm. Kita bisa kecilkan, misalkan 0,5. Kemudian kita juga bisa on kan displaynya agar grid terlihat. Nah, di sini kotak-kotak ini adalah grid. Jadi misalkan kita hapus terlebih dahulu ini. Kemudian atur kembali. Nah, di sini bisa dilihat arah jalur atau wiringnya itu mengikuti pengaturan grid, dimana di sini gridnya 0,5, maka resolusinya akan makin besar untuk mengatur jalur. Ini akan memudahkan kita untuk mengatur jalur atau menyambungkan ke komponen lain. Tetapi jika kita menggunakan grid yang besar, misalkan 2 mm, maka kotak-kotak grid ini akan makin besar dan untuk mengatur jalurnya akan lebih sulit karena akan mengikuti grid yang ada, sehingga dianjurkan untuk mengatur grid yang sesuai. Di sini saya menggunakan 0,5 mm. Kemudian untuk pengaturan grid juga di sini terdapat auto atau ALT, di mana ini adalah settingan defaultnya yaitu 0,5 mm. Tapi jika kita menekan auto pada keyboard, settingannya akan mengikuti settingan ini. Misalkan ini adalah 2 mm. Oke, kita coba. Kemudian kita coba sambungkan lagi. Nah, ini masih 0,5 mm. Coba kita tekan auto pada keyboard, maka akan mengikuti grid 2 mm. Kita lepas auto pada keyboard, maka akan mengikuti grid 0,5 mm. Cara menambahkan komponen pada board. Kita ingin menambahkan LED lagi, misalkan caranya adalah kita tidak bisa menambahkan add part pada window board, tetapi kita harus pindah ke skematik, kemudian tambahkan komponen lagi. Misalkan di sini saya menambahkan LED 10 mm, exit, cancel, kemudian kita beri jalur atau net, kemudian kita ke board lagi, maka akan tertambah LED. Kita pindahkan, misalkan di sini. Kemudian perlu diketahui bahwa untuk mendesain PCB atau terletak PCB juga bisa menggunakan fungsi redness, yaitu untuk merapikan jalur kuning ini, yaitu wiring pada skematik, sehingga lebih rapi atau mencari jalur terdekat dari komponen lain. Kita coba fungsi redness, maka dia akan mencari jalur yaitu ke ground sini, bukan sini, karena jalur terdekat yaitu ada di ground sini. Kita bisa gunakan fungsi redness ini.
cara membuat link jumper. Perlu diketahui bahwa jika kita membuat jalur PCB, kebingungan untuk jalurnya, tidak bisa mengatur jalur lagi, kita bisa menggunakan jumper, yaitu sama halnya seperti top layer, akan tetapi di sini menggunakan kabel. Saya contohkan, misalkan di sini saya atur terlebih dahulu, ini sambungkan ke sini. Kemudian misalkan di sini pin ini kita hubungkan ke pin ground ini. Kita ubah dulu di skematik. Nah, ini pin kaki LED ini terhubung ke ini. Misalkan untuk jalurnya kita tidak bisa melewati Arduino, misalkan. Jadi kita harus lewat top layer. Tapi karena ini bottom layer saja, kita menggunakan link jumper. Itu caranya adalah kita buat terlebih dahulu bottom layer seperti ini, kemudian kita pindah layer, yaitu ke top. Kita atur ke sini, kemudian kita pindahkan ke bottom layer lagi. Kurang lebih seperti itu. Nah, jika sudah di print, kita hanya nge-print bottom layernya saja, yaitu ke jalur birunya saja. Kemudian kita pastikan sambungan yang kita buat ini adalah sudah 100% atau sudah tersambung semua. Itu dengan cara kita pilih auto router, kemudian kita pilih continue, kemudian kita pilih store. Nah, di sini jika sudah 100%, itu di sini, maka diartikan adalah sambungan pada PCB ini yang kita buat sudah tersambung semua. Oke, kemudian kita juga bisa cek menggunakan fungsi error. Nah, di sini ada beberapa error, yaitu sini kita lihat, kita zoom. Nah, di sini ada sambungan atau wiring yang tidak tersambung kemana-mana, atau ada kelebihan jalur. Kita bisa hapus dengan read up, kemudian kita hapus. Oke, sudah terhapus, kita close. Kemudian pada PCB biasanya terdapat lubang untuk memasukkan baut, di mana PCB yang ditancapkan atau yang digunakan itu biasanya terhubung ke suatu box atau mekanik, sehingga perlu ditempelkannya atau dibuatkannya suatu lubang untuk membaut PCB tersebut. Kita pilih via. Kemudian kita bisa pilih di sini ada kotak, bundar, dan oktagon. Misalkan saya menggunakan square atau kotak. Kemudian untuk drillnya kita bisa atur. Misalkan ini 3, drill adalah lubang pada bagian tengah ini. Misalkan baut yang kita ingin masukkan adalah berdiameter 3 mm, sehingga kita pilih drill 3. Kemudian untuk diameter kita bisa pilih auto, atau kita bisa tentukan sendiri, misalkan 5. Oke, cukup. Kemudian kita taruh di bagian pojok. Selain menggunakan via, kita juga bisa menggunakan hole, yaitu pilih hole pada menu, kemudian kita letakkan misalkan di sini, kemudian escape, kemudian pilih info untuk propertiesnya, klik pada hole tersebut, kita pilih drillnya, misalkan 3 mm, maka hole yang terbuat adalah berlubang ataupun berdiameter 3 mm. Kita juga bisa menambahkan tulisan ataupun teks pada layar PCB, itu dengan cara pilih teks, kemudian kita ketikkan teks yang ingin kita tulis, kemudian kita oke. Misalkan kita ingin tepatkan di sini, kemudian escape, terus cancel. Oke, di sini tempatkannya pada bottom layer, jadi tulisannya harus termirror. Nah, di sini sudah termirror otomatis. Kemudian untuk memberi teks pada bottom layer juga kita bisa pilih teks, kemudian tulis misalkan PCB Arduino LED, klik OK, kemudian kita tempatkan pada top layer,
misalkan di sini, kemudian escape, kemudian cancel. Kemudian kita juga bisa atur properties pada teks ini, kita pilih info, kemudian kita atur propertiesnya, yaitu bisa atur size-nya misalkan 5, kemudian kita atur letaknya dengan pilih move, kemudian atur. Cara membuat layout PCB Rect Polygon dengan memilih polygon, kemudian kita atur width-nya misalkan 5, kemudian kita beri polygon pada dimensi ini, ujung-ujungnya. Kemudian kita beri nama ground. Oke. Maka jika kita perbesar akan terbentuk seperti ini. Kemudian sebelum redness kita pilih settingannya, yaitu dengan milih TRC, kemudian pada clearance, nah kita atur 2 mm di sini, kita bisa atur misalkan 1 mm, kemudian kita apply, close, kemudian kita pilih redness. Yang akan terjadi seperti ini, dimana yang sambungan ground akan tertutupi atau tersambung semua. Bisa di sini yang jalurnya bernama ground akan tersambung semua. Kita hilangkan terlebih dahulu tampilan layer yang ingin kita tampilkan. Kita hilangkan top, kemudian untuk bottom kita tampilkan, kemudian untuk patch itu adalah hole-nya atau lubang komponennya, kemudian vias yaitu adalah lubang pada tiap-tiap pojok PCB. Kemudian unrouted kita checklist juga, dimension kita nyalakan, kemudian replace atau replace adalah tempatan komponennya kita hilangkan, atas maupun bawah. Origin juga kita hilangkan, kemudian di names-nya juga kita hilangkan, names-nya juga hilangkan, value hilangkan, value kita hilangkan juga, kemudian yang lainnya juga kita hilangkan. Kita bisa pilih ini, kemudian shift, kemudian tekan paling bawah, kita hide layer. Oke, yang hasil tampilannya akan berakhir seperti ini. Jika sudah, kita klik OK, maka akan tampilan seperti ini. Kita pilih file, kemudian pilih print. Di sini karena saya tidak menggunakan printer, saya mengimportnya saja menggunakan file PDF atau output filenya menjadi file PDF. Kita pilih tempat save-nya misalkan di folder basic, kita pilih PCB jadi. Oke, kemudian save, kemudian hasilnya akan seperti ini. Kita bisa atur landscape atau portrait, kemudian kita atur top left misalkan, kemudian di sini kita pilih black agar mengeprint hasilnya hitam, kemudian kita pilih OK, kemudian kita buka foldernya. Hasilnya akan seperti ini. Kita juga bisa mengekspor file PCB ini menjadi file image, itu dengan cara pilih file, kemudian ekspor, pilih image. Tetapi sebelum itu kita pilih terlebih atau setting terlebih dahulu layernya. Kita setting, misalkan kita pilih preset standar, maka hasilnya seperti ini. Kita hilangkan bottom dan topnya, kemudian kita pilih OK, maka yang akan terpindah akan seperti ini. Oke, kemudian kita pilih file, kemudian export image, kita close, terus kita pilih folder basic, kita tulis PCB image, save, kemudian pilih monochrome, kemudian OK, kemudian buka file tersebut,
hasilnya akan seperti ini. Kita juga bisa ubah, misalkan di sini backgroundnya warna hitam, kita ubah menjadi warna putih, yaitu dengan cara kita pilih option, kemudian user interface, pada background kita pilih white, kemudian OK, kemudian kita pilih file, export image, browse, kemudian kita ketikkan PCB image, misalkan ini white, kemudian save, kemudian monochrome, klik OK. Kita buka filenya, maka hasilnya seperti ini. Ini adalah yang white, ini yang black. Cukup sekian, terima kasih telah menonton. Next video saya akan membuat tips and trick dan juga proyek-proyek PCB lainnya yang menggunakan software Autodesk Eagle. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.